Waalaikumsalam. Oke, Baik, kita mulai ya. Kelihatannya udah banyak yang hadir, udah 17 orang. 17. Lagi aja. Oke, tapi banyak banget 17. Oke. Bye. I'm gonna say the word lady by then get one window I just made down next. Oke, saya akan Hah? apa namanya share screen ya. Bentar ya. Main sendiri. Cuma hello, Mami. How can you do this? Oke, baik. Semoga bisa terlihat ya dengan jelas screen-nya. Okay. Next time you'll tell me how to do it. Bye. Udah bisa kelihatan ya screen-nya? Sudah. Hari ini kita akan bicara tentang stres dan kesehatan. Ya, ada yang sudah baca apa namanya? Saya sudah kirimkan modulnya sama PPT-nya ke kelas ya. Mungkin ada yang udah lihat. Baik, kalau kita ya sebagai pendahuluan tentang stres ya. Stres bisa terdeteksi dengan berbagai cara ya. Salah satunya yang umum dari stres ya misalnya adanya kegugupan, kecemasan, ketegangan gitu ya. Kayak misalnya ada salah satu mahasiswa yang apa namanya, kalau stres itu dia jadi sangat cemas sekali gitu ya, sehingga mungkin nggak bisa berpikir gitu ya. Apa misalnya saat tugas akhir gitu. Ini kan sebenarnya sangat mengganggu sekali ya, ketika dia diharapkan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan karena tingkat stres yang tinggi gitu ya, sehingga dia menjadi sangat gugup ya, sangat cemas ya. Dengan dan performanya akhirnya menjadi kurang bagus gitu di dalam saat ujian gitu. Nah, kemudian selain itu juga ada kondisi-kondisi fisik yang mungkin menjadi indikasi bahwa dia sedang terkena stres ya. Misalnya kepala jadi pusing ya. Kadang-kadang misalnya migrain ya. Mungkin ada yang sering mengalami migrain, terutama ketika beban tugas-tugas menumpuk sekali gitu ya, tiba-tiba menjadi sakit kepala. Berarti itu salah satu tanda dia sedang mengalami stres ya. Atau kelelahan gitu ya, rasanya kok capek banget gitu. Sementara misalnya kita kerja fisik nggak terlalu ya, tetapi yang sering apa namanya ya, karena faktor stres itu akhirnya kita merasa bahwa badan kita sangat lelah ya. Atau juga misalnya depresi ya, merasa sedih, merasa murung gitu ya, moodnya menjadi tidak baik ya, yang membuat dia semakin apa namanya, semakin tidak efektif ya dalam kehidupan, dalam menjalani aktivitas sehari-hari ya. Ada juga yang mengatakan kalau misalnya dia stres itu biasanya suka marah-marah ya, cepat emosi gitu ya. Bahkan mungkin bisa jadi ya dia apa namanya, melakukan sesuatu yang sifatnya fisik gitu ya kepada orang lain ya, kepada orang-orang di sekeliling dia gitu. Misalnya karena beban kerja di kantor yang berat, akhirnya di rumah menjadi suka mukul gitu ya kepada anak-anak gitu, atau mencubit ya, seperti itu. Kebetulan di psikologi itu IG-nya itu sedang membahas tentang KDRT ya. Mungkin kalian bisa mampir kalau memang ada waktu. Nah, kemudian juga
Tiga komponen yang disepakati tentang stres ini ya. Misalnya ada kejadian yang pemicu stres ya, yang disebut dengan stresor ya, yaitu misalnya kejadian-kejadian di lingkungan, dalam diri sendiri atau dalam pikiran kita sendiri yang membangkitkan stres ya. Misalnya kalau lingkungan ya, misalnya lingkungan kerja yang sangat kompetitif ya, biasanya ini di perusahaan-perusahaan besar yang internasional di mana semua orang mungkin saling berlomba untuk mendapatkan posisi tertentu gitu ya di perusahaan tersebut gitu ya, atau naik ke jenjang eh, apa namanya berikutnya gitu. Nah, apa eh, kejadian pemicu apa yang tadi misalnya kejadian pemicu stres ya, kemudian misalnya konflik antar teman ya, ada juga misalnya tentang penampilan gitu ya, dimana kalau di dalam penelitian itu hanya sedikit sekali perempuan yang merasa puas dengan tubuhnya gitu. Kebanyakan merasa bahwa dia terlalu gemuk, terlalu apa namanya ya, ada aja hal-hal yang kurang ya dari performa tampilan fisiknya, padahal kan ya apa namanya mungkin ya sebenarnya orang juga nggak terlalu memperhatikan gitu ya. Uh, apa misalnya kalau misalnya dia punya inner beauty ya, inner beauty yang bagus gitu ya, tentu itu semua bisa tercover gitu. Nah kemudian yang kedua sebenarnya apa namanya persepsi dari kejadian tersebut ya, yang menurut kita stressful ya. Sebenarnya kalau kita lihat kejadian-kejadian yang kita alami itu sebenarnya nggak ada nilai baik atau buruknya gitu. Tetapi yang kita tangkap itu baik atau buruk gitu. Misalnya kejadian netral ya, misalnya macet gitu ya. Macet itu kan sebenarnya biasa, sehari-hari itu sesuatu yang biasa gitu. Eh, tapi kalau misalnya kita lagi terburu-buru ke kantor, terus misalnya terjebak macet, tentu kita akan menganggap itu sesuatu yang negatif gitu ya. Eh, tapi kalau misalnya kita masih lama gitu ya, masih 2 jam lagi pertemuannya, tentu kita tidak terlalu menganggap itu sesuatu yang negatif. Ya nggak apa-apa lah, nyantai aja gitu misalnya, seperti itu ya. Atau ada orang ya, kalau mahasiswa itu nggak menganggap eh, apa ada nih mahasiswa saya yang apa namanya sangat stres ketika mau tugas akhir gitu. Ini kan sesuatu yang menakutkan gitu ya. Apa kalau misalnya nggak lulus saya harus ngulang ke sebenarnya sih ngulangnya biasanya ngulang ujian apa ngulang sidang aja gitu ya. Kalau misalnya memang dirasa masih bisa diperbaiki ya. Kecuali kalau memang kesalahannya sangat fatal sekali, dia benar-benar nggak ngerti konsep macam-macam yang dia tulis itu, ya ada kemungkinan dia harus mengulang semua ya, merombak semua. Tapi itu kayaknya jarang terjadi ya uh, kalau di UMB gitu ya. Nah, ada yang menganggap ini sangat sangat menegangkan gitu, apalagi mungkin bila orang itu tipenya pencemas gitu ya. Dan ketika dia mengalami hal itu ya akhirnya dia merasa itu sesuatu yang stressful. Sementara ada juga misalnya mahasiswa yang bisa lebih nyantai menyikapi sidang akhir itu ya. Ketika dia merasa persiapannya sudah bagus, dia juga memahami konsep-konsepnya dengan baik ya. Terus juga karena itu memang penelitian yang dia lakukan sendiri, dia tahu banget gitu ya dari A sampai Z dari penelitiannya tersebut. Akhirnya dia bisa maju dengan tenang gitu, dengan tidak tidak terlalu merasa stressful ya dengan sidang akhir itu gitu. Ya, banyak juga tipe-tipe macam-macam ya mahasiswa gitu ya. Kalau selama tugas akhir itu dilakukan dengan baik ya, mengikuti step-step yang sudah apa namanya sudah ditetapkan gitu ya, biasanya dan dia benar-benar mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, memahami betul apa yang dia tulis, ya tentu dia akan bisa siap ya dalam maju sidang gitu. Nah kemudian ketiga, respon kita terhadap kejadian tersebut apa sifat ya dan tingkatan reaksi ya. Bagaimana respon kita ketika menghadapi suatu kejadian tertentu ya. Biasanya kalau misalnya ada satu kejadian yang melebihi kemampuan kita dalam coping ya, dalam mengatasi masalah itu,
itu akan menjadi sesuatu yang stressful, ya. Kayak misalnya tiba-tiba ada bencana alam ya, kayak misalnya dulu waktu ada tsunami di Aceh gitu ya, itu kan sesuatu yang sangat stressful ya. Bahkan ada apa nama apa yang disebut dengan eh, apa ya, stres pasca trauma itu apa ya namanya ya, lupa, stres karena trauma ya, kejadiannya mungkin ada yang ingat ya namanya, saya lupa. Sindrom, postpartum syndrome apa gimana? Apa PTSD bukan, Bu? ya, betul, PTSD Oh, ya, ah, traumatik ya. postpartum. Ah, Nah, PTSD. eh, kemudian itu ya, ya apa namanya, tiga komponen yang disepakati tentang stres ya. Kemudian ada tipe-tipe stres. Yang pertama itu distress ya, distress, eustress, hiperstres, sama hipostres ya. Kalau suatu kejadian yang menghasilkan efek yang berbahaya, maka biasanya itu disebut dengan distress ya. Tadi misalnya suatu kejadian yang kita tuh udah nggak mampu lagi mengatasi masalah itu gitu. Nah, itu biasanya menjadi distress gitu ya, buat kita. Macam-macam sih misalnya sebabnya gitu. Kayak misalnya mungkin ya ada orang yang kehilangan pekerjaan sementara dia harus menghidupi istri dan anak-anaknya gitu kan. Apa namanya, harus mencari nafkah buat istri dan anak-anaknya. Itu pasti menjadi satu stres yang mungkin bisa menimbulkan distress untuk dia. Kalau misalnya dia nggak bisa mengatasi hal itu gitu ya. Kemudian kalau eustress ya itu biasanya merujuk pada kejadian-kejadian yang menstimulus, yang membuat kita justru termotivasi ya, atau menghasilkan pengembangan diri gitu. Misalnya apa, memulai pekerjaan baru itu sebenarnya kan stres juga ya, ada stresnya gitu. Kan kita harus beradaptasi dengan dunia pekerjaan kita yang baru itu gitu ya. Kemudian juga kita berusaha untuk bagaimana caranya supaya prestasi kita bisa diterima oleh apa namanya, perusahaan gitu ya. Itu pasti sesuatu yang stressful ya, yang cukup membuat tekanan ya buat diri kita gitu. Tetapi itu bisa menjadi stres selama kita menghadapinya dengan uh, antusias gitu. Oh, saya bisa mempelajari hal-hal baru di sini gitu misalnya di perusahaan tersebut ya. Atau oh, saya mau belajar hal baru nih misalnya di salah satu mata kuliah yang dianggap sulit ya, misalnya statistik gitu ya. Nah, itu bisa menjadi stres yang bisa membangkitkan motivasi gitu ya. Bahkan bisa motivasi untuk berprestasi ya. Kemudian juga ada yang disebut dengan hiperstres ya. Hiperstres itu adalah stres yang berlebihan ya. Misalnya ketika berbagai macam tugas gitu ya, misalnya tugas kantor, tugas kampus gitu ya, kemudian juga mungkin tugas dalam rumah tangga itu tiba-tiba semuanya bertumbukan jadi satu gitu ya, maka itu bisa menjadi hiperstres buat kita, stres yang kebangetan banyak gitu ya, berbarengan gitu. Atau misalnya ketika kita mau ujian terus tiba-tiba anak sakit gitu ya, itu sesuatu yang menyebabkan hiperstres gitu. Kayak dulu pernah ya teman saya, dia kebetulan mengambil S3 ya di Jepang gitu ya. Ketika dia mau sidang waktu itu sidang masternya dia, uh, itu dia harus bed rest karena apa namanya, hamilnya itu tegang gitu. Maksudnya belum bulan kelahiran tapi karena mungkin dia terlalu bekerja keras ya untuk mencapai hasil yang bagus gitu ya dalam tesisnya, itu jadi tekanan sendiri gitu, buat hiperstres buat dia gitu. Akhirnya mau nggak mau dia harus bed rest gitu ya, dan mempersiapkan sidang sambil bed rest itu gitu. Nah, kemudian ada hipostres ya. Hipostres itu stres yang tidak cukup banyak, justru kebalikannya ya, yang terjadi ketika kurang stimulasi. Misalnya kalau kita terbiasa aktif terus tiba-tiba berhenti gitu. Nah, itu akan menjadi hipostres ya. Atau misalnya orang pemimpin perusahaan yang biasa sibuk ya setiap hari terus tiba-tiba dia harus pensiun. Nah, itu kan biasanya ada hipostresnya gitu. Kok tiba-tiba saya jadi nggak ngapa-ngapain ya, mungkin ya. Apalagi kalau orang yang baru apa namanya, yang pensiun itu mungkin ada perasaan saya jadi merasa tidak berguna gitu ya. Karena apa, udah nggak banyak lagi orang yang memerlukan apa kemampuan saya gitu, skill saya seperti itu.
Nah, itu hipostres namanya. Nah, kemudian berdasarkan faktor yang berhubungan dengan waktu itu ada yang namanya akut dan kronis. Kalau akut ya biasanya stres itu sebentar gitu. Ancamannya sebentar dan langsung hilang ketika ancaman tersebut selesai ya. Misalnya orang yang sedang belajar untuk mencapai untuk tadi ya sidang gitu. Itu kan sebenarnya stres yang akut ya. Yang mungkin stressful tapi sebentar. Kalau sidangnya udah selesai kita merasa ringan gitu kan. Stresnya hilang gitu ya. Nah, yang kedua adalah stres yang kronis. Yang ini berlangsung dalam waktu yang lama. Ya, misalnya kalau ada salah seorang dari keluarga yang sakit dan mau nggak mau anggota keluarganya harus bergantian merawat orang yang sakit tersebut. Nah, itu kan berarti kan dalam jangka waktu yang lama. Apalagi kalau misalnya penyakitnya itu penyakit yang tahunan gitu ya. Nah, penyebab-penyebab utama stres yang pertama perubahan dalam hidup ya. Misalnya pernikahan, kemudian juga perubahan lingkungan kerja gitu ya. Mungkin naik pangkat gitu kalau di kantor gitu misalnya. Atau tiba-tiba berubah pindah rumah karena mengikuti pasangan yang mendapatkan pekerjaan di tempat lain ya. Jadi ada perubahan-perubahan hidup itu bisa menjadi penyebab utama stres ya. Nah, kalau misalnya stres ini tidak bisa diatasi ya, kemudian juga ini sudah berlangsung lama gitu ya, maka biasanya akan berhubungan dengan penyakit yang biasa kita dengar ya, misalnya yang justru disebabkan oleh emosi yang naik turun ya, biasanya yang sering naik turun, yang sering gampang marah gitu ya. Gaya hidup dan lingkungan yang berubah juga misalnya ya. Misalnya karena ada serangan jantung, stroke, diabetes, atau penyakit kronis lainnya gitu ya. Bisa juga depresi ya. Depresi kalau misalnya dia tidak mampu mengatasi perubahan kehidupan itu gitu ya. Bisa menyebabkan depresi ya. Komplikasi kehamilan dan persalinan, ada flu sehari-hari yang gampang terkena flu ya, mungkin perlu kita perhatikan apakah kita ini sering stres ya dengan kehidupan sehari-hari kita gitu ya atau tidak gitu. Nah, kemudian yang kedua kalau tadi ya perubahan hidup ya. Nah, ini kerumitan hidup sehari-hari ya. Atau daily hassles namanya. Kalau mahasiswa mungkin belajar ya, apalagi kalau misalnya yang reguler 2 mungkin belajar sambil bekerja, itu kan stres juga ya. Apalagi kalau misalnya pekerjaan lagi banyak-banyaknya, terus juga tugas ternyata TB1 dan TB2 gitu ya. Apalagi kalau misalnya dosennya nggak cuma ngasih tugas TB1, TB2, misalnya ada kuisnya susah-susah lagi gitu misalnya, itu kan juga merupakan stres ya, tersendiri gitu ya buat mahasiswa. Atau sebenarnya sih yang kejadian sehari-hari aja, misalnya pekerjaan rumah yang menumpuk, kemudian juga mungkin juga komunikasi dengan pasangan yang tidak baik gitu ya, atau kemacetan gitu, itu sebenarnya bisa menjadi daily hassles ya yang bisa menyebabkan stres. Nah, kemudian bencana. Nih, bencana itu juga bisa berupa bencana alam ya tadi ya, post traumatic PTSD ya, post traumatic stress disorder ya. Biasanya efeknya itu terjadi setelah dalam jangka waktu yang mungkin cukup lama gitu. Beberapa bulan setelah itu baru timbul gangguan-gangguannya gitu ya. Kemudian ada pandemi COVID-19 ini ya, ini bisa menjadi sesuatu yang stressful juga ketika kemarin ya, terutama ketika di puncaknya itu kan banyak sekali orang-orang yang meninggal gitu ya. Dan akhirnya juga banyak anak-anak yatim ya, yang karena orang tuanya terkena COVID gitu ya. Atau misalnya ada serangan teroris, perang, segala macam, ini termasuk dalam bencana. Kemudian kondisi sosial dan ekonomi itu juga ternyata bisa menjadi
tersendiri ya. Misalnya kemiskinan ya, bayangkan misalnya anak-anak yang sekolah gitu ya, di sekolah dia melihat teman-temannya misalnya yang kecil-kecil aja ya, misalnya jajan atau punya sesuatu yang dibanggakan kepada teman-temannya, terus dia nggak punya dan nggak bisa gitu membeli itu karena nggak punya uang, itu sebenarnya menjadi stres tersendiri ya buat anak tersebut ya. Uh, apa namanya, konflik keluarga ya juga termasuk salah satu hal yang bisa menimbulkan stres ya. Atau prasangka dan diskriminasi itu juga bisa menimbulkan stres ya bagi masyarakat yang menjadi korban ya prasangka dan diskriminasi itu ya. Nah, biasanya ada etnis minoritas juga sering menghadapi akulturatif stres namanya, yaitu stres yang selama proses adaptasinya ya terhadap sistem kepercayaan, bahasa, kebiasaan, dan nilai-nilai budaya yang dominan gitu. Jadi ketika dia beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya ya dengan kepercayaan yang berbeda, bahasa yang berbeda, kebiasaan dan nilai-nilai budaya yang berbeda, mungkin itu akan menimbulkan stres tersendiri ya kepada apa di dalam kehidupan mereka gitu, apa yang etnis minoritas ya. Nah, lalu ada faktor-faktor tambahan misalnya stresor fisik ya. Hanya kalau ada banyak hal yang harus kita kerjakan gitu ya, selain tugas-tugas kantor, pekerjaan rumah, kampus gitu, ngurusin anak gitu ya. Apalagi kalau anaknya udah baru udah masuk sekolah yang baru-baru ya, misalnya kelas 1 itu kan lumayan stressful juga ternyata gitu ya, mengawasi jadwal anak belajar gitu yang online ini seperti itu. Nah, itu mungkin bisa menjadi stres fisik juga buat kita ya. Atau juga misalnya banyak orang yang meminta perhatian kita, itu juga menjadi stresor juga. Lalu misalnya tidak mampu mengontrol keputusan-keputusan ya, baik untuk urusan pribadi maupun tempat kerja ya. Biasanya itu juga menjadi sesuatu yang stressful sekali gitu ya, karena kita diminta untuk mengambil keputusan tapi kita nggak berani gitu, atau ternyata ada orang lain yang sudah mengambil keputusan duluan ya, padahal itu bukan wewenangnya tapi wewenang kita. Itu sesuatu yang stressful. Misalnya dengan pasangan aja ya, misalnya pasangan udah menentukan kita harus melakukan ini di akhir pekan gitu, padahal misalnya kita punya pekerjaan lain atau tugas kampus lagi banyak-banyaknya gitu ya, itu juga merupakan salah satu faktor tambahan yang bisa menyebabkan stres. Lalu hal yang tidak bisa diperkirakan ya, sesuatu yang di luar dugaan atau di luar rencana, itu sebenarnya stressful ya. Tidak memiliki dukungan sosial dari keluarga dan teman ya, itu juga sesuatu yang bisa menimbulkan stres. Hubungan interpersonal yang buruk, konflik antar peran ya, seorang ibu yang juga pekerja kantoran misalnya, kemudian juga mahasiswa juga gitu ya, itu juga bisa menjadi stres dan lain-lainnya. Nah, kemudian misalnya stres di perguruan tinggi itu ya, kalau untuk mahasiswa tahun pertama mungkin ya tekanan untuk beradaptasi dengan habit ya atau budaya di lingkungan kampus ya, terus juga mungkin juga tekanan finansial ya, itu juga akan menjadi stres ya. Dan kadang-kadang ini ya kalau di barat itu sering dihubungkan dengan tingkah laku negatif seperti minum-minuman berenergi ya, misalnya untuk belajar supaya nggak gampang capek ya. Ini kan sebenarnya juga nggak sehat ya, minum-minuman berenergi ini. Lalu mengkonsumsi makanan junk food, merokok, minum-minuman keras, atau bahkan misalnya adiksi obat-obatan, itu juga bisa menjadi apa namanya efek ya dari stres yang dirasakan di kampus ya. Nah, atau merasa tidak puas dengan nilai, itu juga bisa menjadi salah satu salah satu alasan ya, atau salah satu sebab stres. Nah, kemudian reaksi terhadap stres ya itu bisa terlihat atau bisa terefleksikan dalam 4 bentuk ya, misalnya emosi ya, reaksi emosi. Ini bisa positif bisa negatif ya terhadap stres yang kita alami ya.
Misalnya kalau yang positif ya, ya tadi ya kita menjadi lebih bersemangat. Misalnya meskipun ya kita dihadapkan pada tugas-tugas yang banyak, tapi kita jadi lebih semangat menyelesaikan hal itu gitu. Kita menyusun rencana gitu ya, waktu-waktu yang diguna apa namanya, yang harus kita pakai untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut gitu ya. Itu reaksi emosi yang positif. Tapi misalnya ada juga yang negatif, menjadi terlalu cemas, terlalu takut akan gagal gitu ya. Maka akhirnya kita menjadi apatis. Ah udahlah, saya nggak akan mampu untuk melakukan ini terlalu banyak tugasnya gitu. Seperti itu. Nah, kemudian juga yang kedua adalah reaksi tingkah laku ya. Reaksi tingkah laku itu bisa positif dan negatif juga ya tadi ya. Kalau misalnya eh, ada orang yang ketika menghadapi satu stres ya, dia tingkah lakunya menjadi apa namanya, eh, menjadi lebih apa, eh, lebih keras belajar gitu misalnya, atau berusaha untuk mendapatkan terapi ya, atau mengajak ngobrol ya, apa, mencari konselor untuk konseling ya, atau misalnya bisa juga merugikan gitu, misalnya seperti justru melarikan diri dengan minum minuman keras atau menggunakan obat-obatan terlarang gitu ya. Atau akhirnya merasa helpless ya, akhirnya depresi ya, nggak mau ngapa-ngapain gitu ya, seperti itu. Lalu ada aspek kognitif ya, eh, kalau apa namanya, mungkin ya, orang yang secara kognitif dia dia bagus gitu ya cara berpikirnya, maka dia akan berusaha untuk mendeteksi ini, masalah ini seperti apa sih sebenarnya, penyebabnya apa gitu, kira-kira bagaimana cara bisa mengatasinya gitu ya. Nah, apa namanya, gimana caranya supaya saya bisa mencegah agar masalah ini tidak terulang lagi. Itu aspek-aspek kognitif yang mungkin bisa kita lakukan gitu ya, dilakukan oleh orang-orang yang mungkin sering kali mengalami stres dalam banyak hal gitu. Nah, dan sebenarnya ya, ada juga reaksi fisiologis yang terjadi ketika kita menghadapi stres. Dan itu tergantung sekali dari ketiga hal yang tadi, emosi, tingkah laku, dan kognitif tadi. Kalau misalnya emosi, tingkah laku, dan kognitifnya bagus, maka biasanya reaksi fisiologisnya justru akan bagus gitu. Justru dia akan menjadi lebih apa namanya, lama-lama lebih tahan terhadap stresor yang mungkin lebih berat dari yang udah pernah dihadapi sebelumnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya emosi, tingkah laku, dan kognitifnya itu negatif, maka hormon kortisolnya naik ya. Kemudian dia akan mengaktifkan ya hormon-hormon itu tadi, adrenalin ya. Kemudian detak jantung, pernafasan, tekanan darah meningkat, akhirnya lama-lama dia akan mengalami ya mudah sekali untuk terkena penyakit gitu ya tadi, karena menurunkan apa namanya, ketahanan tubuh kita terhadap penyakit gitu. Nah, apa, menurunkan daya tahan tubuh. Nah, di sini reaksi-reaksi fisiologis ya terhadap stres, misalnya ya, ada reaksi alarm. Nah, alarm ini eh, biasanya dimulai dari otak gitu ya. Pada tahap ini biasanya kehadiran stresor akan menghasilkan respon fight or flight. Ya. Eh, dia ingin bertahan, berjuang, atau dia ingin kabur gitu. Nah, ini termasuk apa, respon dari otak kita biasanya ya. Apa kita akan siap-siap melawan atau kita mau lari. Nah, dan ini ditandai dengan peredaran darah ke otot meningkat, kita berkeringat, detak jantung meningkat, ya begitu juga dengan pernafasan kita ya, semakin mungkin ya ngos-ngosan gitu ya, atau menjadi lebih berat gitu. Nah, ketika stresornya menghilang atau mereda, bisa juga maka respon fisiologis juga mereda, biasanya menjadi lebih rileks kita ya. Nah, yang kedua adalah apa namanya, resistensi ya. Jika paparan stresor itu terus terjadi,
biasanya reaksi alarm tadi akan diikuti oleh tahapan resisten. Ya. Di sini manusia akan mengembangkan ya kita ya akan mengembangkan dan meningkatkan resistensi kita terhadap stresor yang kita alami misalnya. Nah, kalau gejala kalau misalnya kita udah sampai tahap ini ya, bila gejala yang terjadi pada tahap reaksi alarm itu akan menghilang ya, pertahanan diri meningkat ya di atas level normal ya, dan kemampuan untuk mengatasi stres itu akan terus berlanjut ya. Biasanya uh, kalau kita bisa menghadapi stresor dengan baik sampai pada tahap ini, maka akan terjadi tahap pemulihan dan pembaharuan. Ya, meskipun mungkin daya tahan tubuh kita mungkin melemah ketika reaksi ini terjadi ya, tadi ya tahap resistensi ini terjadi. Ya. Tapi itu untuk sementara. Ketika stres itu sudah bisa diatasi, maka kita akan bisa bisa kembali lagi seperti semula gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak bisa mengatasi ini dan stres ini berlanjut terus gitu ya, maka kita akan sampai pada tahap ketiga, yaitu tahap kelelahan. Nah, di sini daya tahan tubuh rusak dan energi untuk beradaptasi itu habis. Makanya mungkin virus-virus itu akan mudah sekali untuk menyerang kita. Badan rentan terserang penyakit gitu. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat ya, pandemi COVID ini yang merusak adalah hal ini. Karena stresornya ini dalam jangka waktu yang lama ya, kebayang kita dalam jangka waktu 2 tahun itu seperti dikepung gitu ya, kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, meskipun banyak juga ya yang cuek aja gitu ya. Tapi ketika kita tidak bisa berinteraksi dengan orang lain gitu, dan tapi syukurnya internet itu bisa jalan ya, alhamdulillah bisa nyambung gitu. Jadi kita meskipun ya kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kita masih tetap bisa berinteraksi lewat internet, masih bisa tetap belajar lewat internet juga. Nah, tapi kalau misalnya kan nggak semua orang bisa seperti itu ya, kayak misalnya mungkin orang-orang tua ya, ibu saya aja yang udah 60 tahunan ya, 65 tahun ya, yang nggak terbiasa dengan memakai fasilitas internet seperti kita gitu ya, itu stres sekali kalau misalnya nggak bisa ketemu sama cucu-cucunya gitu. Jadi memang itu ya untuk orang-orang tua itu COVID ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali ya, menjadi stresor yang sangat berat ya buat orang-orang yang sudah tua gitu. Sehingga ketika stresor ini udah bertahun-tahun ya, kita udah 2 tahun berada di sini, akhirnya mungkin melemahkan daya tahan tubuh mereka gitu. Dan justru akan semakin mudah ya terserang virus ya, virus COVID ini ya, ketika daya tahan tubuh melemah ya. Nah, kemudian selain reaksi-reaksi fisiologis, ada juga tentu ya ada reaksi-reaksi psikologis ya. Biasanya kan stres itu kebanyakan mendorong keluarnya kecemasan ya, karena stres itu tidak menyenangkan gitu ya, tidak jelas, tidak menyenangkan gitu, dan bisa jadi merupakan apa namanya, bisa jadi itu menimbulkan ya reaksi psikologis, yaitu berupa untuk pertahanan ya, berupa melakukan pertahanan terhadap rasa sakit psikologis yang berhubungan dengan ancaman yang kita terima ya. Ini atau disebut dengan defense mechanism ya. Defense itu berarti kan pertahanan. Jadi mekanisme pertahanan diri kita supaya kita bisa bertahan, nggak pecah gitu ya, nggak runtuh ya, dan mampu bertahan dalam keadaan kondisi stres ya. Nah, defense mechanism ini ternyata juga macam-macam ya. Di sini contohnya misalnya kalau represi ya, represi itu kita berusaha untuk menekan memori-memori yang tidak menyenangkan yang pernah kita alami gitu ya. Contohnya ya, jadi menekan misalnya traumatic incident atau insiden traumatik, atau saat kita misalnya menyaksikan kejahatan gitu ya, atau mungkin traumatic experience karena kecelakaan, terus misalnya orang tua meninggal saat kecelakaan itu terjadi, sementara kita ada di sana, itu bisa menjadi salah satu bentuk pertahanan psikologis kita. Jadi direpress ya, dilupakan ya. Nah, kemudian yang kedua adalah regresi. Regresi itu misalnya
eh, kembali kepada tingkah laku yang tidak mature ya, tidak matang ya, setelah terjadinya mungkin kejadian yang bikin stres ya. Misalnya kalau orang dewasa itu eh, apa marah-marah ya atau temper tantrum ya, kalau anak kecil kan temper tantrum itu biasa ya. Di bawah 6 tahun temper tantrum itu mungkin sesuatu yang wajar. Tapi kalau orang dewasa temper tantrum gitu ya, itu kan berarti ada masalah gitu. Nah, berarti ini mungkin dia sedang mengalami regresi gitu ya, karena banyak stres gitu ya. Akhirnya dia teriak-teriak, marah-marah, banting-banting barang gitu misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ada displacement ya. Displacement ini misalnya kita apa namanya? Di sini ada directing unacceptable feelings ya. Jadi ada perasaan-perasaan yang sebenarnya nggak bisa diterima ya di lingkungan masyarakat, tapi kita arahkan, kita pindahkan perasaan-perasaan itu kepada ya misalnya orang-orang yang lebih aman gitu, tempat yang lebih aman gitu ya, target yang lebih aman. Misalnya kita kan nggak bisa marah nih sama dosen gitu ya, nggak bisa marah sama dosen ketika dosen itu misalnya ngomel-ngomel ke kita, kamu ini gimana sih, masih kayak gini aja, kamu nggak bisa, kamu itu mahasiswa apa bukan gitu misalnya. Kita kan nggak bisa marah ya, nggak bisa ngelawan gitu. Nah, tapi justru kita mengarahkan amarah kita itu misalnya ke orang-orang yang ada di dekat kita, misalnya ke anak-anak, ke pasangan gitu ya, atau mungkin juga ke adik kakak di rumah gitu seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah sublimasi ya, sublimation yaitu misalnya uh, kita uh, apa namanya mengarahkan sesuatu yang tidak bisa diterima ya, keinginan-keinginan yang tidak diterima, yang tidak bisa diterima oleh masyarakat kita menjadi sesuatu ya, atau kegiatan yang lebih bisa diterima. Misalnya dorongan-dorongan agresivitas itu diarahkan kepada permainan olahraga gitu ya. Maaf, ini masih terbuka nggak ya? Masih kelihatan nggak ininya? Halo? Masih, Bu. Masih ya? Ya, soalnya tadi sempat mati ya. Tadi ya, jadi kalau keinginan untuk melakukan agresivitas itu disalurkan melalui permainan olahraga gitu ya. Atau tadi ya, kalau di sini sexual desire ya, dorongan-dorongan seksual menjadi ke bentuk seni. Kemudian reaction formation ya, misalnya kita melakukan atau bertingkah laku ya kepada orang lain ya, tetapi dengan cara yang sangat berlawanan terhadap dorongan-dorongan yang sebenarnya kita miliki gitu. Misalnya untuk kalau di sini contohnya terlalu overprotective atau justru sangat perhatian terhadap anak yang tidak diharapkan gitu sih. Kalau di sini contohnya seperti itu ya. Kemudian proyeksi ya, misalnya di sini apa namanya, kita menganggap bahwa orang lain itu punya perasaan atau pikiran-pikiran tertentu ya, dan bukan diri kita yang memiliki perasaan seperti itu gitu ya. Misalnya ada orang yang berselingkuh tapi menganggap pasangannya justru yang berselingkuh gitu. Justru dia kalau misalnya ada yang menuduh kamu melakukan itu, mungkin kita harus curiga gitu, jangan-jangan dia justru yang melakukan gitu ya. Kemudian ada rasionalisasi ya, di sini menciptakan alasan-alasan yang salah ya untuk sesuatu yang tidak bisa diterima secara perasaan ya, pikiran-pikiran atau tingkah laku. Misalnya, bukan sayang, jangan kesini, jangan. Bukan. Spons itu apa? Nanti cari di buku kamu, buku bahasa Inggrisnya cari. Ya, jadi misalnya kita menganggap bahwa cheating saat exam ya, saat nyontek ya saat exam itu apa namanya, dia sendiri yang cheating, tapi sebenarnya orang lain tuh yang cheating gitu ya. Bukan salah, maksudnya orang lain, dia bilang orang lain cheating padahal orang lain juga cheating juga sama gitu. Jadi dia ikut-ikutan cheating gitu, seperti itu.
Nah, kemudian bagaimana kita melakukan manajemen stres ya? Pertama, eh, kita bisa mengubah lingkungannya atau kita mengubah respon kita gitu ya. Kalau mengubah lingkungan misalnya dengan uh, assertiveness ya. Assertiveness itu berarti kita mengekspresikan perasaan dan hak pribadi dengan langsung ya, secara langsung ya kepada orang tertentu gitu ya, tetapi tetap dengan cara-cara yang sopan ya, tidak melanggar hak orang lain gitu ya. Itu sesuatu itu namanya asertif ya. Berarti di sini kita berusaha untuk mengubah situasi yang stressful ya. Kita ingin menolak misalnya kalau ada tamu yang datang gitu ke rumah kita ya, tapi kita misalnya sedang dalam kondisi yang sangat sibuk ya, kita bisa ya menolaknya dengan cara yang halus ya, dengan mengemukakan alasan ya yang mungkin ya mohon maaf ya di rumah kebetulan lagi sibuk sekali gitu ya. Jadi jadi mungkin tidak bisa menerima tamu untuk saat ini, tapi nanti kalau misalnya kami sudah ada waktu ya, kemudian tidak ada yang bisa maksudnya kalau atau kita bisa bertemu di tempat lain gitu, misalnya di waktu yang lain di saat saya sedang senggang seperti itu. Kemudian juga misalnya yang kedua menarik diri ya, ini biasanya orang kalau misalnya kita emang udah nggak bisa adapt ya, adaptasi dalam satu lingkungan yang stressful ya mungkin kita bisa menarik diri dulu gitu. Meskipun ya kalau misalnya sering sekali ini dilakukan, lama-lama kita nggak punya kemampuan untuk menyesuaikan diri ya, dan justru akan menghambat perkembangan diri kita gitu. Nah, makanya mungkin menarik diri ini kalau misalnya untuk hal-hal yang sangat penting sekali gitu ya, kalau dalam satu lingkungan kita udah berusaha untuk melakukan berbagai macam hal tapi ternyata nggak bisa juga ya bisa aja misalnya kita akhirnya pindah ke tempat lain yang lebih baik seperti itu. Kemudian yang ketiga misalnya kompromi. Kompromi ini dengan caranya dengan modifikasi ide-ide ya dan tingkah laku. Ya. Jadi penyesuaian terhadap lingkungan yang stressful, tetapi dengan cara memodifikasi ide-ide dan tingkah laku kita ya. Biasanya ada 3 tipe umum dalam kompromi ini. Yang pertama adalah konformitas ya. Konformitas itu berarti kan kita nurut ya, patuh gitu, atau kita melakukan sesuatu yang diminta gitu ya, mengikuti aturan-aturan yang sudah diterapkan ya, itu dalam konformitas. Ini kita belajar di psikologi sosial ya. Kemudian negosiasi yang kedua, jadi kita bernegosiasi gitu ya, apa namanya, mengajak orang untuk membuat keputusan bersama agar bagaimana caranya supaya kita win-win solution gitu, nggak ada yang win ada yang kalah atau win dan lose ya, apalagi kalau misalnya kita yang lose ya itu kan nggak menyenangkan sekali. Nah biasanya ini dilakukan di situasi-situasi sosial dan politik gitu ya, atau bisa juga antar teman sekerja ya, partner perkawinan juga bisa ya kita melakukan gimana caranya supaya win-win solution. Berikutnya adalah substitusi gitu ya. Kita berusaha untuk memindahkan ya sesuatu yang stressful itu ya menjadi sesuatu yang apa namanya mencari tujuan-tujuan alternatif bersama orang lain ya. Misalnya kalau misalnya kalau di sini kalau di modul itu ya kita pengen kuliah tapi karena punya anak nggak mungkin bisa mengikuti kuliah di reguler 1, meskipun sekarang mungkin ya kalau online itu ternyata bisa ya, karena kan waktunya ternyata bisa lebih fleksibel gitu ya dibanding kalau jadi mungkin sekarang antara reguler 1 dengan reguler 2 tuh nggak ada bedanya ya, kecuali bedanya adalah reguler 1 semua kuliahnya di hari biasa gitu, nggak ada yang di hari Sabtu. Kalau reguler 2 kan hari Sabtu ya, Sabtu dan mungkin Minggu ya. Tapi kelihatannya kalau pos itu kalau di semester lalu pos itu nggak bisa dibuka kalau hari Minggu deh kalau nggak salah ya. Tapi nggak tahu kalau yang semester ini kemungkinan bisa ya. Bisa nggak di pos dibuka di hari Minggu?
Ada yang pernah buka nggak hari Minggu? Kalau sekarang udah bisa, Bu. Kalau kemarin-kemarin masih banyak maintenance gitu kan. Tapi sekarang udah lancar, Bu. Oh iya, berarti hari Minggu juga udah bisa. Jadi sebenarnya bedanya kalau sekarang reguler 1 dengan reguler 2 itu cuma reguler 1 nggak ada yang kuliah di di hari Sabtu. Itu aja kan. Gitu ya. Semuanya tapi bisa dilakukan selama seminggu gitu. Kuliah bisa dilakukan selama seminggu dan juga mungkin kuliah-kuliah tatap muka dilakukan di siang hari ya, siang atau pagi hari ya, di jam-jam kuliah. Seperti itu. Berikutnya adalah merubah gaya hidup. Kalau tadi kita berusaha untuk merubah lingkungan, kalau sekarang kita merubah diri kita ya, merubah gaya hidup kita gitu ya. Yang pertama tentu mencoba untuk meningkatkan toleransi kita terhadap stres. Nah ini sebenarnya bisa dilatih gitu. Meningkatkan toleransi terhadap stres itu bisa dilatih dari mungkin yang pertama stres-stres yang relatif lebih ringan, terus juga makin lama semakin berat gitu, semakin berat. Karena memang apa kemampuan untuk bertoleransi ini ya, kayak misalnya kita ini ya latihan untuk fisik ya. Kalau kita sering-sering latihan fisik kan sebenarnya lama-lama badan kita jadi kuat gitu ya. Ya. Kalau misalnya olahraga angkat beban ya, mulai dari beban yang ringan sampai beban yang paling berat gitu ya. Itu kan sebenarnya dilatih karena latihan ya, bisanya karena latihan. Nah, sebenarnya begitu juga dengan toleransi kita terhadap stres ya. Kalau misalnya kita terbiasa menghadapi stres, maka tingkat toleransi kita terhadap stres itu semakin lama semakin besar. Ya, kalau di sini mungkin ya apa teman-teman reguler 2 itu kan kuliah sambil kerja itu sesuatu yang stresnya itu saya pikir juga lumayan tinggi gitu. Dan mungkin tidak bisa dilakukan oleh teman-teman yang ada di reguler 1 gitu. Apalagi ditambah stres karena memikirkan misalnya uang kuliah yang harus bayar sendiri itu kan juga sebenarnya stres tingkatan stres yang cukup berat juga gitu ya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat para politisi ya atau mungkin ya orang-orang yang biasa bekerja di masyarakat ya apalagi mungkin yang bekerja ketika terjadi bencana itu kan mereka udah terbiasa gitu ya dokter ya ahli bedah gitu yang mereka tuh tingkat stres turunnya sangat tinggi sekali gitu ya tapi karena mereka memang dilatih untuk bisa menghadapi situasi-situasi yang stressful seperti itu akhirnya mereka mampu gitu untuk menghadapi masalah itu dengan tenang stres itu dengan tenang ya situasi yang stressful tadi. Nah, kemudian yang kedua belajar untuk mengontrol pikiran-pikiran di stres. Ya, tadi kan kalau di stres itu sesuatu yang bisa merusak ya. Di sini misalnya menyadari cara berpikir kita yang negatif atau menghancurkan. Misalnya saya pasti nggak akan bisa melakukan ini. Aduh, saya udah nyerah deh gitu seperti itu. Hal-hal seperti itu harus dikontrol. Pikiran seperti itu harus diarahkan, dirubah menjadi sesuatu pikiran yang negatif. Misalnya kalau saya kadang-kadang juga saya tergoda ya misalnya aduh kayaknya nggak mungkin deh saya nggak bisa nggak akan bisa menyelesaikan ini gitu. Karena kalau dosen itu kan selain tugas ngajar harus punya penelitian dan itu setiap semester harus selesai satu penelitian gitu ya. Setiap tahun satu minimal ya, tapi juga ada tugas pengabdian masyarakat. Jadi misalnya kita diminta untuk ya apa namanya bekerja sama dengan komunitas atau dengan badan-badan sosial yang memang bekerja untuk masyarakat ya aktif di masyarakat ya untuk memberikan ilmu psikologi gitu ya seperti itu. Nah kadang-kadang juga tergoda kayaknya nggak sanggup deh menyelesaikan ini semua belum lagi misalnya masukin nilai mahasiswa yang banyak gitu ya atau membimbing itu kan sebenarnya kerjaannya ternyata banyak sekali gitu. Nah, kemudian yang kedua, buatlah pikiran-pikiran yang berlawanan dengan pikiran distress tersebut. Misalnya, saya akan bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Nah, ini tepat sekali yang biasa saya lakukan gitu ya. Kalau tugas ini belum selesai, ya udah kerjakan pelan-pelan gitu. Yang penting semuanya bisa selesai dalam jangka waktu tertentu. Nggak harus semuanya selesai berbarengan gitu, tapi misalnya satu-satu seperti itu.
Nah, kemudian yang ketiga, cobalah untuk rileks dan berikan terpukan penghargaan di punggung ya saat kita mampu memanage pikiran di stres. Ya, ini kadang-kadang perlu kita rileks gitu ya, nggak harus terus-menerus gitu ya berpikir, aduh gimana ya caranya supaya bisa selesai gitu. Kalau misalnya emang udah mentok, ya tinggalin dulu gitu ya. Biasanya setelah kita refreshing ya, kita akan mampu meneruskan pekerjaan kita seperti itu. Dan berikan pengakuan untuk menghargai usaha sendiri ya, memuji diri sendiri itu kadang-kadang perlu juga gitu ya. Kemudian mengalami memperbanyak humor, ya, memperbanyak humor, meningkatkan kemampuan mengatasi masalah ya. Ini tadi ya, kemampuan mengatasi masalah itu ternyata sangat penting sekali untuk coping stress ya. Semakin kita mampu mengatasi banyak masalah, biasanya kita akan bisa semakin kuat ya coping stressnya itu. Ya, resistensi kita terhadap stres itu akan semakin kuat. Lalu belajar mengatasi stres dengan efektif ya. Nah, ini juga perlu juga gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa mengatasi masalah gitu ya. Dengan tadi ada biasanya ada yang namanya emotion focus coping atau yang kedua satu lagi ya. Ya emosinya berarti harus diregulasi dulu ya kalau yang emotion focus coping. Terus juga yang problem solving ya untuk mengatasi coping ya terhadap masalah ya. Problem focus coping ya itu kayaknya dua hal itu ya, emosi sama problem focus copingnya gitu. Jadi di sini kalau misalnya biasanya itu yang membuat kita nggak bisa mengatasi masalah karena emosinya kita nggak diregulasi gitu. Jadi akhirnya semua masalah berantakan karena emosi kita emang berantakan gitu ya. Nah, tapi kalau kita bisa menguasai emosi kita, berusaha tenang, kemudian kita mengatasi masalah satu persatu, itu biasanya lama-lama akan bisa selesai. Kemudian yang berikutnya ada relax, banyak berolahraga ya. Kalau misalnya ternyata ketika kita berolahraga ya itu hormon-hormon bahagia kita tuh bisa muncul gitu ya. Biasanya kita merasakan perasaan segar, nyaman atau lebih happy ketika kita setelah berolahraga ya. Lalu juga berusaha untuk mendapatkan dukungan sosial. Ini juga perlu sekali ya rely on ya. Kita berusaha untuk bergantung. Maksudnya kita berusaha untuk bisa mencari teman curhat, ya ngobrol dengan keluarga sendiri atau misalnya dengan pasangan seperti itu. Baik, mungkin ini bisa dipahami ya. Lumayan juga 1 jam. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya apa yang disampaikan tadi, gitu ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan. Ini saya stop ya recordingnya karena supaya nanti ngedownload dan uploadnya itu nggak terlalu berat.